Bali punya spot-spot keren untuk menyaksikan matahari terbit atau terbenam. Nah, pantai matahari terbit yang sejajar dengan Pantai Sanur ini adalah yang terbaik untuk melihat sunrise alias matahari terbit. Harus datang pagi food lover, sekitar jam setengah 6 pagi untuk dapat spot yang enak memotret atau merekam sunrise. Pemandangan indah matahari terbit dan Pantai Sanur sekaligus menjadi tanda waktunya mengisi perut alias sarapan. Dekat Pantai Sanur ini ada nasi campur Bali yang terkenal banget. Namanya nasi campur Bali Menweti. Sejak tahun 1976, Imado Weti menjajakan nasi campur Bali di Jalan Segara Ayu, Sanur. Ya, begini nih antrian setiap pagi. Panjang banget. Dapat ya Allah, dapat ya Allah, dapat ya Allah, dapat. Pelayanan spesial. Aduh, terima kasih. Setelah mengantri sekitar hampir 2 jam. Ya, lebay. Kagak ada, baru dapat setengah jam udah dapat. Baik banget. Untung nempelnya sama ibu kalau nggak udah saya nunggu sampai besok nih. Cobain dulu ya. Aduh, pedes ternyata. Ini kayaknya dari kuah. Kuah kuningnya ini memang udah pedes ya. Kalau isiannya ada ini kulit ayam, urap ini, sama ayam goreng, telur. Bumbunya pakai bumbu genep ya. Bahasa genep tetap ya. Ini menu sarapan yang lengkap banget food lover, karena sayur dan lauk pauk sudah tersedia dalam satu piring. Dijamin kenyang deh. Besisit pelala atau ayam suwir pedas jadi primadona para pelanggan. Besisit pelala ini punya cita rasa yang cukup akrab untuk lidah masyarakat Jawa. Kulit ayamnya juga jadi favorit. Wah, renyah dan gurih, mumtaz. Bagi penyuka pedas, sambal embe dalam sajian ini pasti akan berkesan untuk Anda. Selain nasi campur, sajian yang wajib dicicipi selama di Bali adalah sop ikan, atau dalam bahasa Bali disebut bepasih mekuah. Bondan Winarno dalam buku Maknyus Bali menyebutkan masakan berkuah seperti sop dan soto ternyata tidak banyak dalam kuliner Bali. Bahkan salah satu jenis hidangan ini, komo, hampir punah di Bali. Salah satu rumah makan yang menyajikan sop ikan adalah Warung Mak Beng. Lokasinya masih di sekitar Pantai Sanur, Bali. Warung ini didirikan oleh Ni Ketut Cuki alias Mak Beng di tahun 1941. Saat ini Warung Mak Beng dikelola oleh Agus Mahendra, putra Mak Beng. Tapi food lover, jangan kesiangan ya kalau mau makan di Warung Mak Beng. Soalnya pasti penuh banget di jam makan siang. Bermangkok-mangkok sop ikan terus diantarkan dari dapur ke meja pelanggan. Waduh, ini ikan apa, Cakal? Cakal. Tahan dulu, pingin lihat. Masya Allah, gede banget ya. Oh iya, Pak. Ini dia nih. Pancingan tadi malam nih, Pak. Oh, pancingan tadi malam. Nih, gede banget ya. Masya Allah. Kayak kue ya? Ya, kayak kue, Pak. Kayak ikan kue. Tidak hanya ikan cakal, ikan jangki, kerapu, dan tenggiri juga diolah di Warung Mak Beng menjadi sop ikan. Paket komplit yang menu pesan ini terdiri dari sop ikan, ikan cakal goreng, sambal, dan nasi putih. Porsinya cukup besar untuk makan sendiri. Sop ikannya berwarna kuning berkat bumbu genep. Selain itu, ada potongan timun yang menambah sensasi segar pada kuahnya. Di dalam kuahnya itu ada ini, ada potongan-potongan bumbu. Jadi bumbunya dicacah gitu. Kalau apa bakso genep itu biasa dicacah. Dan yang agak di lidah Benu ini rasanya ada serih yang agak sedikit dominan, dan kuahnya agak sedikit semriwing, agak sedikit pedas. Tapi memang itu ciri khasnya Bali ya. Tapi ini istimewa ya, kuahnya enak banget. Dan sama sekali nggak amis. Ini dia teksturnya lembut banget. Berhubung ikannya memang agak gede-gede gitu, kita udah lihat tadi. Jadi tulangnya memang sama sekali nyaris nggak ada ya. Nih, mumtaz. Ikan yang digoreng diambil dari bagian tengah perut yang minim duri dan lebih gurih. Sedangkan bagian ekor diolah menjadi sup. Ikannya digoreng dalam minyak panas tanpa bumbu apapun food lover. Jadi rasa gurih daging ikan laut dengan kematangan yang pas berpadu serasi dengan sambal khas Mak Beng yang juara. Mumtaz. Ini dia, potongnya tebal ya. Jadi buat Anda yang mungkin kurang suka dengan yang berkuah, bisa coba yang kering ya, yang goreng. Ini ada sambal khas Mak Beng katanya. Kita langsung peras ininya. Oke, potongan dagingnya mengasem, cakep banget ya. Ini dia. Resep sambal diwarisi oleh mertuanya yang keturunan Tionghoa dan telah disempurnakan Mak Beng.
Rasanya mirip dengan sambal terasi matang, hanya saja tanpa rasa manis dari gula merah. Tapi dengan tambahan asam dari jeruk purut, kombinasi yang pas banget. Mumtaz. Selama menjelajah kuliner di Bali, saya menginap di Swiss Bell Resort Pecatu yang berada di komplek perbukitan Pecatu Indah Resort. Lokasi hotel sangat strategis karena hanya berjarak 15 km dari Bandara Internasional Ngurah Rai. Swiss Bell Resort Pecatu memiliki akses yang mudah ke berbagai fasilitas hiburan, tempat rekreasi, dan wisata di kawasan Pecatu. Nuansa modern lekat pada interior dan eksteriornya. Suasananya tenang dengan pemandangan lapangan golf. Saya memilih Deluxe Balcony Room dengan aksen parket di lantai yang menghadirkan kesan nyaman dan hangat untuk beristirahat. Sekarang saya akan bertemu dengan PR and Promotion Manager Regional Bali, Teddy Manangka. Iya ya. Weh, Wah, Mas Teddy. Mas Benu baru di telepon udah nyampe aja. Siap. Luar biasa. Gimana istirahatnya, Mas? Waduh, top banget ya. View-nya juga oke banget. Ya. Tapi ngomong-ngomong agak lapar nih Mas Ted. Wih, langsung lapar. Jangan khawatir, chef Hah? kita udah siapin, udah standby Di bawah? kolam renang. Waduh, Kolam keren. bawah aja. Ayo, yuk. Boleh. Pas banget kalau dari sini view-nya top banget ya. Lihat mana nih Mas? Banget. Makanannya enak banget. Ya. Oh iya dong, wajib enak makanan ya kan. Ke saya. Sini. Wah, ternyata eksekutif chef Hastoto Sudibyo sudah siap dengan peralatannya di samping pool. Oke, kita Oke. mulai masak ya. Jadi kita buat lawar. Lawar, Nanti oke. awalnya kita agak bikin spesial, kita pakai rice paper. Nah, kalau lawar itu sebenarnya salah satu menu di Bali. Kalau nyebut yang mirip-mirip sama lawar apa ya, chef ya? Kayak urap gitu nggak sih? Urap tapi ada dagingnya. Ya, itu. Jadi Cuman- ada kadang urap itu kan cuman sayur aja, tapi ini bisa kita pakai sayuran hijau, bisa kita ganti kayak nangka, pakai pepaya, Oh. bahkan jantung pisang. Sama seperti lawar pada umumnya, semua bahan ini dicampur menggunakan tangan. Dimulai dengan mencampur pepaya muda yang sudah direbus dan diiris memanjang, nangka, jeruan dan kulit ayam, serta pepes tulang sayap dan ceker. Setelah tercampur, masukkan bawang goreng, bawang putih goreng, cabai rawit, terasi, dan kelapa bakar yang sudah diparut. Terakhir, tambahkan bumbu mekalas dan perasan jeruk nipis. Bumbu mekalas adalah bumbu genep yang dimasak ulang bersama santan. Nah, ini nyajiannya itu gimana? Nanti kita sajikan dengan rice paper, Oh, iya. terbuat dari beras. Ini dia lawar halal ala chef Toto dari Swiss Bell Resort Pecatu. Mumtaz. Rice paper yang paling bagus berasal dari Vietnam Food Lover. Rice paper ini bebas gluten dan cocok untuk mereka yang sedang diet. Nah, sekarang giliran Benu yang coba. Oke. Ini bahan utama kita adalah bebek. Kita tapi boneless, nggak pakai tulang. Oh. Kita ambil dagingnya aja. Ini bebek lokal atau? Bebek packing tapi ternaknya di Bali, lokal. Wah, Gitu. cakep Jadi udah, ya kan? udah lokal. Lokal ya. Iya. Jadi nanti kita pisahkan kulitnya. Nanti karena kulitnya buat isi. Oh, gitu. Sama trimingan-trimingan dagingnya. Tapi memang tebel, agak tebel kalau Tebel. packing dia agak tebel kulitnya nih lihat Iya. ya. Tapi memang cakep Teksturnya dagingnya. lebih lembut. Oh iya. Lebih lembut. Siap. Ya. Pertama-tama, pisahkan kulit dan lemak dari daging bebek. Selanjutnya, lunakkan daging bebek dengan cara memukulnya dengan palu daging. Kulit dan lemak kemudian dipotong kecil-kecil dan dicampur dengan basa genep. Jangan lupa tambahkan garam dan lada hitam secukupnya. Campuran kulit, lemak, dan basa genep ini akan menjadi isian daging bebek. Istilahnya stuffing. Gulung daging bebek bersama isiannya menggunakan daun jati. Ya, yang ini kita gulung. Kayak dipanggang gitu. Iya. Taruh atas daun jati. Siap. Oh, cakep. Ini tradisional ya. Ketemu jadi tradisional. Tradisionalnya ada, tapi tekniknya kita modern. Nanti habis ini kita sous vide. Sous vide itu kita slow cook. Masak slow cook ya. 60 derajat selama 2-3 jam. Ya, food lover nggak menunggu lama, Chef Toto punya hasil jadinya. Daging bebek yang sudah matang selanjutnya disir sebentar untuk mendapatkan warna kecoklatan.
Ini udah tahap akhir, Chef. Sudah. Tinggal nyajiin. Jadi ntar saya plating pakai kondimen, ada singkongnya, ada ubi juga. Waduh. Kita plating dengan saus, berbagai macam saus. Cakep, Chef. Makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Nanti aku nyicip aja nanti ya. Siap. Nah, staf bebek betutunya sudah tersaji. Langsung saja kita coba food lover. Ini dia, staf bebek betutu dibungkus dengan daun jati, dengan ada beberapa sambelnya, ada yang daun singkong yang pakai bumbu bahasa genep juga. Di bagian tengah ini ada apa, caviar ya, tapi modifikasi. Pokoknya juara banget ini, chef, ini number uno. Namanya itu. Kalau ini lawar menggunakan potongan-potongan apa ya, pepaya muda. Jadi nyebutnya lawar pepaya. Jadi dikombinasikan dengan ini, dengan bebek betutunya. Cakep ya. Saya cobain ini dulu ya. Dia lompat. Rice papernya lembut banget food lover. Sensasinya mirip makan spring roll. Cuma isinya lawar yang kaya dengan bahasa genep. Mantap. Aduh, jangan lama-lama. Kita cobain yang ini. Wah, ini dia istimewanya apa, sufi tadi ya, masak sampai 2-3 jam. Daging bebeknya itu lembut banget ya, empuk banget, tapi masih ada juicy-nya di bagian dalam sedikit. Terus bumbunya berasa karena ada potongan daging di bagian dalam, digulung gitu, di roll dengan apa, daun jati. Jadi istimewa banget ini, masya Allah, mumtaz. Ini saus Hollandaise ini benar-benar bagus banget. Kenapa? Dia dikombinasikan dengan bahasa genep. Jadi si kocokan telur pakai butter, terus dicampur dengan bumbu dasarnya si bumbu genep ini. Jadi enak banget. Jadi nggak begitu plain ya, nggak begitu asam, tapi ada bumbu rempahnya, berasa bumbu rempah. Terakhir ditutup dengan minuman gingerberry soda. Wah, pas banget. Kuliner Bali selalu menarik dari segi rasa atau teknik masaknya. Semoga menginspirasi ya food lover.